halal bihalal. Memang secara bahasa ini tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak ditemukan di dalam hadis, bahkan di Timur Tengah saya berkali-kali mencari halal bihalal nggak pernah ketemu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil izzi wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Yang saya hormati para bapak, para hadirin sekalian, dan juga kita mengucapkan selamat menjelang siang untuk kita semua yang hadir. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Matan Hilir Utara, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, kemudian saya hormati para pengawas, yang saya hormati para kepala sekolah dasar negeri se-Kecamatan Matan Hilir Utara, para dewan guru, para semuanya. Alhamdulillah ketemu kembali tadi dengan teman yang pernah juga sering demo dulu. Kalau udah ada BBM langka, waktu kuliah sering demo dengan Bang Jamburi itu. Ya, sempat demo di Pontianak ya. Ya, sempat demo di Pontianak saya. Karena saya juga seorang aktivis dulu, kalau ada kelangkaan itu biasa demo. Tapi kalau sekarang mau demo itu udah rasa malu gitu. Para bapak dan ibu sekalian, kalau saya melihat daripada tema ini sangat menentang ya dalam kehidupan kita sebagai muslim dan sebagai manusia, sebagai hamba Allah, menjalin silaturahim dan mempererat solidaritas. Para bapak dan ibu sekalian, tentunya saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga segala amal ibadah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita betul-betul menjadi orang yang fitrah. Dari konteks tema di atas, ini adalah menjalin silaturahmi. Jangan salah, bukan silaturahim ya. Ini udah dikritik oleh para ilmuwan. Kalau rohim ini biasanya lebih kepada konotasinya iya, tapi kalau rohmi adalah tentu kasih sayang. Kemudian adalah mempererat solidaritas. Ini dua kalimat ini memang dalam menjalankan tugas kita sebagai umat muslim, sebagai bangsa Indonesia yang dibingkai dengan negara kesatuan Republik Indonesia yang berbeda-beda suku dan agama. Maka di sini ini penting juga saya akan mengangkat ini. Kenapa? Agar dalam menyelesaikan tugas dan kita sebagai umat muslim, sebagai bangsa Indonesia ini, pertama adalah kita harus saling menjalin silaturahim. Apa sih makna silaturahim? Saling mengunjungi, saling menyambung persoalan. Apalagi tema di atas halal bihalal. Memang secara bahasa ini tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak ditemukan di dalam hadis, bahkan di Timur Tengah saya berkali-kali mencari halal bihalal nggak pernah ketemu. Tapi ulama banyak memberikan definisi tentang halal bihalal ini. Ada yang mengatakan tarodoya, saling ridho atas apa yang pernah kita lakukan, atas perselisihan yang terjadi. Pertama dengan keluarga dulu, kita membangun silaturahim ini. Yang pertama kita membangun dengan keluarga, baru dengan tetangga. Tetapi kalau dengan keluarga sudah tidak saling menjalin silaturahim, biasa piring pun pecah. Ini biasa yang memecahkan piring ini bukan bapak, tapi ibu. Kenapa? Karena tingkah laku bapak yang keliru.
Ya kan, hati-hati nih kalau piring pecah. Itu penting Bapak itu mengintrospeksi diri. Kenapa piring kok pecah? Dilempar oleh sang istri, berarti ada hal yang tidak unik perbuatan Bapak ini. Menjadi sorotan ini. Mohon maaf, jangan nanti pulang melingkar piring ya Bu. Benar. Saat ini mulai kita menipis silaturahim. Survei membuktikan orang boleh duduk berdempetan. Mohon maaf, Pak Camat duduk dengan Pak Dan Ramil. Tapi kadang-kadang hatinya nggak silaturahim. Ada sekeluarga, bapaknya duduk dalam satu meja, ibunya duduk, neneknya duduk, anaknya duduk, kemudian cucunya pun duduk dalam lingkaran meja yang sama, tapi berjam-jam tidak berkomunikasi. Berarti silaturahimnya sudah putus. Ini yang berbahaya. Kadang-kadang si bapaknya dia kontenan dengan orang lain. Ada enggak kira-kira ya? Ini kok cara mayang ada kasus ini ya? Ini penting. Kenapa? Persoalan rapuhnya sekarang ikatan persaudaraan karena rapuhnya silaturahim, Pak. Termasuk Abdullah Al-Fakir sama mungkin. Sering duduk berdempetan dengan sang istri. Kadang-kadang tak negor, bukan hanya semenit, bukan 5 menit, bukan 10 menit. Kadang-kadang berjam-jam sibuk dengan urusan konten dan sebagainya. Hatinya sudah jauh ini. Mudah-mudahan yang duduk ini tidak terbiasa. Tapi kalau terbiasa ini adalah memang luar biasa. Iya, ini paling yang ini penting nih. Bagaimana caranya? Maka kita paling tidak saling sapa dengan anak dan keluarga itu di planning, ada jadwal, ada ketentuan. Minimal habis sholat itu paling tidak salaman, tidak bisa saling menegur. Ini penting. Tapi kebanyakan sekarang dikir sudah bergeser, Pak. Kalau dulu di zaman dulu orang habis sholat tuh yang dipegang tasbih, tapi sekarang HP. Coba habis sholat nih, bukan tasbih diambil dari koceknya, tapi yang diambil apa? HP-nya yang diambil. Ini mungkin di sini nggak ada, yang ada di kolong langit. Para hadirin wal hadirat sekalian, ini penting. Seketika silaturahim dengan anak kita bangun, dengan istri akan kita bangun, kemudian dengan menantu kita akan bangun dengan silaturahim setiap hari. Pak, insya Allah juga akan imbas kepada tetangga. Ini penting, Pak. Ini yang saya temui benar. Dan saat ini, seketika istrinya tercecer di tengah jalan, ini waqtasimu bihablillah, itu tercecer karena belanja, dia tak sempat naik lagi ke motornya. Nyampe ke rumah ditanya oleh anaknya, ayah mana ibu? Biarin jalan kaki nggak apa-apa. Tapi seketika HP-nya tercecer di toko, pada kalut sekampung, Pak. Berarti kalau kita nilai persentase, mana sayang sama HP dan ibunya? Lebih sayang ke HP saat ini nih. Ini yang merusak silaturahim. Maka tentu setiap hari kita bangun dengan silaturahim. Kalau di dalam agama Islam itu ada istilah sholat berjamaah. Kalau dalam agama yang lain itu adalah menciptakan rasa sayang, memberikan senyuman. Ini kalau dalam kitab Bible ya, memberikan senyuman kepada keluarga dan orang lain juga akan membentuk, itu adalah menimbulkan rasa marhamah, kasih sayang. Ini yang perlu kita bangun. Nah, seketika itu sudah terbangun silaturahim dengan baik dalam keluarga, insya Allah dengan tetangga akan baik. Maka tidak heran, mudah-mudahan ini tidak menjadi bawaan. Ketika di rumah terjadi masalah, kita sama juga, saya sebagai guru, walaupun ini saya sebenarnya spesialisnya bukan guru ya. Karena dulu kuliah dengan Bang Jamhuri itu kontan sering kelahi dengan dosen ya. Benar, Pak. Saya kuliah di Al-Hab itu hampir 7 tahun. Karena takut di DO duluan saya. Bener, DO duluan, Pak.
Akhirnya saya banting setir, ngambil ekonomi, S2-nya juga ekonomi, S3-nya ekonomi. Jadi kalau cerita ekonomi, insya Allah sangat paham gitu. Ini. Maka ini kita sebagai guru biasa terjadi adalah miskomunikasi dengan murid. Di mana ada persoalan di rumah dengan anak dan istri, dengan saudara, persoalan silaturahimnya sudah mulai error, kadang-kadang terbawa ke sekolah. Imbasnya berhadapan dengan anak. Anak umpamanya ini, mohon maaf, tidak terjadi. Saya sering setiap tahun itu di pondok itu guru semuanya dikumpulkan sekitar 8 orang, diingatkan. Seketika nyampe ke kelas, seketika silaturahim ini udah mulai putus, nyampe kelas sang anak bilang, sang murid bilang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau ada guru seperti itu, seketika diucapkan salam oleh sang murid, jawabannya, kata murid ini betul-betul, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Berarti ini ada masalah yang dibawa ke sekolah. Ada hal yang putus ini. Mudah-mudahan ini, mohon maaf Pak pengawasnya. Karena sering ini persoalan silaturahim, kalau ini sudah putus, maka akan imbasnya sampai ke sekolah. Seketika dia ke sekolah, seharusnya dia menatap para anak didik dengan senyuman, malah dia merengut. Kata murid, ini ada masalah apa? Mungkin terjadi peperangan Iran dengan ini, apa peperangan Palestina dengan Israel lagi. Itu ada singgungan dari sang anak, benar Pak. Tetapi seketika silaturahim udah terbangun, nyampe ke sekolah, insya Allah bagus. Maka dengan halal bihalal lepaskan. Dimana kita seketika kemarin sudah puasa, melaksanakan ibadah penuh dengan rasa marhamah, dibungkus dengan hari raya, salaman, bukan hanya tangan yang salaman, hati yang salaman. Maka untuk membentuk manusia jiwa marhamah, menimbulkan kasih sayang, ini perlu latihan Pak. Ada kaitan dengan kata ulama sufi begini. Dan penyakit hati, silaturahim mulai mengurang, itu dirinya nggak kenal Pak. Dan itu termasuk adalah penyakit hati. Penyakit dua ini beda secara dientensi. Ada penyakit jasmani, ada penyakit hati. Kalau penyakit jasmani, kita sakit perut, kita sakit pinggang, kita sakit telinga, datang ke dokter manapun tidak mampu mendeteksi penyakit itu. Bahkan dokter spesialis Pak, ke THT, padahal telinganya sakit, datang ke dokter THT bilang, sakit apa Bu? Berarti bukan spesialis, nggak kenal. Kenapa? Karena kalau penyakit jasmani, dirinya yang tahu, orang lain tak tahu. Beda dengan penyakit rohani. Penyakit rohani putus silaturahim, kemudian menimbulkan cemberut kepada orang lain, iri, sombong. Ini adalah penyakit rohani. Orang lain tahu, dirinya nggak tahu. Coba ada orang sombong, dibilang kamu sombong ya, sembarangan, tak sepelin nanti. Orang lain itu tahu Pak. Dia suka imperamin, suka marah, orang lain tahu, tapi dirinya nggak tahu. Cara pengobatannya tak bisa diobati oleh orang lain Pak, tapi harus diobati oleh yang bersangkutan. Caranya bagaimana? Rendah hati, menerima, pemaaf lewat halal bihalal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini memaafkan kesalahan sang istri, juga memaafkan kesalahan sang suami, juga memaafkan kesalahan anak, juga memaafkan kesalahan orang tua. Inilah obat dari hati yang tadi sudah kusut, yang sudah tertimpa oleh penyakit. Allahumma shalli ala Muhammad. Kira yang hadir ini sehat semua ya? Jasmaninya, rohaninya gimana? Allahu a'lam. Bener ini, bener Pak. Karena kalau saya nggak tahu Bapak ini kena penyakit dan nggak tahu, kena penyakit ria, penyakit ujub, sombong dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi bisa dilihat.
Tapi kalau penyakit jasmani saya nggak tahu, tapi kalau penyakit rohani saya bisa tahu. Contoh, orang sombong ini, lihat statusnya. Mentang-mentang Abdullah Al-Fakir umpamanya buat status Doktor Kiai Haji Abdullah Al-Fakir SEME, itu adalah ria. Kan tidak terasa, Pak? Ya kan? Pingin disanjung orang lain. Maka saya yang melihat orang itu, ini orang ada penyakitan nih. Masa nulis sendiri semuanya ditulis katanya. Ada yang Raden katanya. Ada yang, itu orang kena penyakit, Pak. Sombong umpamanya, mobilnya tidak dibuka jendelanya, jalan depan orang lain tahu tapi dirinya tak tahu. Caranya bagaimana? Harus kita introspeksi kesalahan setiap detik. Suka memaafkan, harus merasa rendah hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Seketika kita punya salah dengan istri, kita harus minta maaf. Seketika umpamanya istri salah sama suami, harus minta maaf. Kalau kita sebagai hidup dalam keluarga, berapa kali saling minta maaf? Ayo, saya mau lihat aja bapak-bapak ini, apakah tiap hari minta maaf atau ibu setahun sekali rutinannya minta maaf sama sang suami? Oh, ya. Baik. Paling tidak begini nih, barangkali yang masih punya orang tua, lewat halal bihalal. Al-Fakir, Abdullah Al-Fakir ini setiap hari dimanapun saya berada, baik dalam perjalanan tur dan sebagainya, saya ini tiap hari tetap dengan HP itu nyisakan per hari harus ngomong dengan ayah dan ibunda, dengan abah dan umi tiap hari. Benar. Tahaddatsu bin nikmah dengan 3 kalimat, karena itu wujud daripada silaturahim. Ternyata saya buka di beberapa referensi, orang yang sering minta maaf dan memaafkan kesalahan orang, Allah juga memaafkan kesalahan kita dan Allah menurunkan rahmat, yakni rezeki. Saya alhamdulillah pagi itu saya telepon, kadang-kadang umi, kadang-kadang abah yang angkat. Apa yang saya ungkapkan? 3 kalimat. Yang pertama, Abah, minta maaf ya Abah. Iya nak, tak saya maafkan. Abah mohon ridhonya. Iya saya ridho. Doain. Iya saya selalu mendoakan. Mudah-mudahan Anda selalu sukses. 3 kalimat tiap hari. Dimanapun saya berada, mau dalam perjalanan ke Arab Saudi, pas di Singapura, tetap saya telepon kalimat ini. Ini kepada orang tua. Pertanyaan saya yang masih punya orang tua, kira-kira dengan judul menjalin silaturahim, langkah apa yang udah dilakukan? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang masih punya orang tua, yang masih punya ibu, yang masih punya ayah, yang masih punya mertua, coba kita bangun kembali, jalin silaturahim sama orang tua. Boleh jasadnya jauh, entah di Jogja dan di Ketapang, tapi tak putus dengan adanya alat komunikasi, telepon. Ini akan memudahkan. Pernah terjadi di Ketapang, saya didatangi oleh pengusaha catering, rumah makan, mengeluh dengan usahanya yang grup Lamongan. Dia kata dia, mimpi berkali-kali temu saya di masjid. Padahal saya tidak kenal sama orang itu. Akhirnya ke rumah, bahasanya dia minta jampi-jampi. Dikira saya dukun. Bener nih. Saya tanya, Kang, ono apa Kang? Saya bilang, saya minta syarat kayaknya. Karena usaha saya ini saat ini bukan malah untung, tekor. Biasanya tiap malam itu 40 pack, 4 porsi, sekarang paling 5, jadi tekor terus. Udah hampir 1 bulan. Saya bilang gini, terus ya barangkali ada amalan, barangkali ada yang perlu diletakkan di warung saya supaya laris. Kang, saya bukan
bukan dukun kan. Enggak beneran nih Kiai, saya mimpi Kiai. Iya. Coba saya mohon maaf. Sampean masih punya orang tua, alhamdulillah lengkap. Ibunya, alhamdulillah juga. Sering nelpon, setahun sekali kalau sempat. Jawabannya coba, silaturahim sudah putus. Terus mertuanya, apalagi sama mertua, karena saya kawin lari. Coba ini kasusnya bener. Akhirnya ada nomornya, ada. Setelah dia saya ini tolong telepon abahnya atau ibunya. Oh masih mama belum haji. Oh ya telepon. Setelah ditelepon apa pakai bahasa Jawa? Piye li? Kira wis mati. Kalau bahasa Jawanya kan, Pak. Oh, kok baru nelpon dikira sudah mati. Ini kata orang tuanya. Kenapa? Karena sudah lama putus silaturahim. Akhirnya saya bilang, saya tuntun, minta maaf sama orang tua. Minta ridhonya sama orang tuanya. Terus minta doain sama orang tuanya. Akhirnya mulai cair dia dengan netizen air mata. Setelah dia suruh nelpon ke mertuanya, karena mertuanya kayak dendam. Ditelepon, wis kaya li. Lek wis kaya mulai. Artinya kalau udah sugih, udah kaya baru pulang katanya. Kenapa? Karena dia tidak direstui menjadi menantunya. Kenapa? Karena miskin. Kejam mertuanya itu, orang Jakarta. Akhirnya habis itu ini silaturahim. Setelah itu saya mau pulang ngasih duit ke saya. Saya kembalikan duit ini, tolong kirimkan ke orang tuanya. Kirimkan, saya tidak mau tahu berapa duit yang kau pegang. Kemudian kirimkan kepada orang tuanya. Alhamdulillah dikirimkan kepada ibunya. Kalau mertuanya itu kaya di Jakarta, punya usaha juga. Ternyata beberapa minggu ketemu saya di Suling. Terima kasih sarannya Kiai. Mulai pulih kembali usaha saya. Ini berkat doa orang tua, berkat silaturahim dengan orang tua. Ayo yang punya masalah, sering kita curhat kepada orang lain ketimbang curhat kepada orang tua. Sering punya masalah, kadang-kadang tak pernah orang tua tahu sudah kecelakaan, baru orang tua tinggal menangis. Coba ada masalah sekecil apapun, kita curhat sama orang tua. Bangun komunikasi dengan orang tua. Pak, insya Allah dengan komunikasi dengan orang, akan semuanya Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini penting. Artinya membangun dari kita sendiri, Pak. Kenapa kita jarang silaturahim kepada orang tua? Karena ada penyakit yang melekat di dalam kita belum bersih. Dan itu perlu dengan rasa rendah hati. Dan ingat bahwa kita ini dari mana. Boleh kita hebat, lebih hebat dari orang tua. Latar belakang pendidikan mungkin jauh lebih tinggi daripada orang tua. Latar sosial ekonomi mungkin lebih mapan daripada orang tua. Wawasan juga jauh. Orang tua kita tak tahu wawasan. Jangan wawasan bernegara. Dia kadang-kadang keketapan tak pernah. Tapi itu adalah orang yang lebih mulia daripada kita. Ini silaturahim. Ini udah 17 menit. Saya hitung benar Pak. Mohon maaf ya. Karena saya jam 1 ini harus menyampaikan materi. Besok juga sama jam 1 sampai jam setengah 6 menyampaikan materi haji. Ya karena setiap tahun, kemarin di Kayung juga menyampaikan. Jadi nanti jam 1 saya harus ada di PAN. Jadi ini pertama, artinya silaturahim bangun dengan keluarga, dengan orang tua, kemudian dengan tetangga, kemudian dengan para kesatuan kita sama-sama bekerja. Seketika connect dan silaturahim ini sudah terbangun, saling menyapa, apa kabar, assalamualaikum, insya Allah akan terbangun, cair Pak. Akan cair. Halal bihalal ini kan membongkar Pak. Membongkar sesuatu yang tadi sudah terikat, yang rasa cemberut, yang ada masalah kecil, kemudian tertanam tak pernah kita bersihkan, maka terjadi di situ. Maka dengan halal bihalal ini kita cair kembali, maka bangun. Maka seketika sudah berjalan silaturahim dengan guru. KKG ini pertemuannya sebulan sekali ya? KKG ya? Iya.
Ini kan itu adalah media untuk silaturahim. Saya masih ingat dulu saya seketika di Jawa, ada kepala sekolah saya. Karena saya di Jawa itu sudah mau ngajar hampir 5 tahun juga di sekolah favorit, namanya MI Mambaul Ulum, dan santrinya 1.300. Lah, ini luar biasa Pak. Seketika dia pagi, masuknya jam 7, dia jam setengah 7 dia sudah berada di depan pintu. Setelah saya tanya apa? Karena ingin menyalami anak-anakku. Coba bayangin ini. Ingin menyalami anak-anakku. Guru pun datang salaman sama dia. Guru terlambat, dia merasa malu Pak. Dan dia tak pernah marah sama guru. Tak pernah marah. Saya pernah ada masalah, anak itu nakal, saya salah melempar kena ke pipinya, kemudian keluar darah. Orang Malang yang dikenal dengan sakera bawa celurit. Bener, itu masih ingat saya. Kan di Malang itu campuran Madura dengan Jawa. Akhirnya mau dibunuh. Akhirnya apa bahasanya Pak Syuhada almarhum, Allah yarham, dia meninggal di Mekah. Kamu, anak kamu dan semuanya belajar di sini. Baru anak kamu karena terlambat, baru dipukul kamu udah bawa celurit. Silakan lukai Pak Abdullah, tapi 7 turunan tak boleh kamu injak tanah ini. Ini kata Pak Solah yang bijak. Habis itu saya udah pulang, dia minta maaf. Saya dibawa ke ruangannya, ke ruangan Pak Solah. Pak Abdullah, kamu salah. Walaupun itu nakal, kenapa kamu langsung melempar dengan sepatu ke sini? Itu bagaimanapun tidak dibenarkan cara seperti itu. Tapi tidak marah sambil senyum Pak. Lah itu luar biasa silaturahim. Jadi tidak orang pulang walinya saya dibawa nih. Artinya jangan sampai putus. Itulah bentuk silaturahim. Saya bilang ke saya, nanti kalau kamu jadi orang, memang saya dianggap apa ya dulu? Kalau kamu jadi orang, maksudnya jadi orang yang berhasil ya. Artinya sering silaturahim, maka saya setiap pagi itu, kenapa saya diam di pintu gerbang? Karena saya ingin menyalami anak-anakku semuanya. 1.300 Pak. Bayangin. Guru pun harus salaman sama dia. Bayangin tiap pagi itu, ya Allah, meninggal di Mekah dalam suasana ibadah haji luar biasa. Itulah husnul khotimah karena kelakuannya. Ini hubungannya. Jadi silaturahim. Nah, seketika kita sudah sama guru ini udah mulai cair, ini akan imbasnya muncul nanti mempererat solidaritas, kekuatan, energi. Ini kalau solid ini saya artikan energi. Kalau dalam bahasa ekonomi, energi itu adalah sesuatu yang bisa menguatkan dalam segalanya Pak. Punya energi. Kita kalau ke sekolah tidak ada masalah, energi kita nih ketemu murid enak, ketemu teman sama pekerjanya enak, ketemu wali murid datang, negurnya enak, Pak mau ketemu siapa ya? Karena energinya bagus dan terbangun. Tapi seketika silaturahim sudah putus, cari siapa Pak? Kepala sekolah. Kepala sekolah itu kenapa? Apa kata wali murid? Bapak nih jadi guru kok sadis bener, cuma tak berani mengungkapkan. Nah ini yang dimaksudkan, bangun silaturahim dengan baik akan mempererat dalam kinerja. Kita sebagai guru juga sama, saya sebagai guru, maka seketika terbangun silaturahim dengan baik, maka akan memperkuat solidaritas, punya energi dalam melaksanakan tugas. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita kadang-kadang seketika ke sekolah umpamanya kok enggak punya energi, lemes gitu ya, ketemu teman lemes, ketemu murid juga lemes, masuk ke kelas kok lemes banget. Ini berarti energinya udah hilang. Kita harus bangun dengan silaturahim. Benar. Bangun lagi dengan energi.
Karena energi itu tidak hanya benda atau benda yang menggerakkan, tapi dari jiwa yang tulus. Itu. Dengan siapapun. Seketika kita sudah merasa dan kita berusaha saling memaafkan dalam kehidupan, maka akan terbangun rasa plong, kosong. Terbangun rasa bersih. Terbangun melihat orang itu ceria. Coba, biasa di rumah sering ada masalah nggak ibu? Dengan suami? Dengan suami biasa ada masalah kan? Yang punya suami ya? Yang punya suami. Seketika itu sudah putus silaturahim, kemudian tidak halal bil halal, tidak melakukan perbaikan, maka kadang-kadang dia tak negor. Bahkan semestinya sang istri khidmat sama sang suami, biasa menyediakan kopi, menyediakan makan dengan lauk yang enak. Dok. Apa? Bapaknya kau kasih nasi. Kenapa? Karena ada putus. Udah tidak solid dalam keluarga. Tidak solid dalam keluarga, sudah ada retak sedikit dengan keluarga. Ini yang harus kita. Maka dengan dua kalimat silaturahim, Pak, insya Allah kita akan bagus. Caranya bagaimana? Wattasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang kepada aturan konstitusi Allah dan sunnah Rasulullah. Laksanakan segala perintah Allah. Insya Allah kita akan baik. Yang terakhir, yang berkaitan dengan kemarin sudah melaksanakan puasa. Kira-kira kalau kita evaluasi, berapa keberhasilan puasa kita? Pernah kita membuatkan instrumen, catatan, mulai dari amal yang wajib, puasa yang wajib, kemudian yang sunnah sedekah, kemudian dengan ini. Kira-kira keberhasilannya berapa? Padahal di dalam Al-Quran, orang yang melaksanakan hari raya Idul Fitri itu mengungkapkan qad aflaha man tazakka, betul-betul beruntung, sukses orang yang telah membersihkan diri minal kufri wal ma'asi. Itu kalau lihat di tafsirnya. Betul-betul orang itu beruntung, artinya yang penuh dengan melaksanakan amal soleh. Itu di ayat itu, Pak. Imam Jum mengatakan qad aflaha man tazakka. Artinya seketika puasa itu, benarkah kita merasa berhasil puasa kita? Bahkan ada menafsirkan ulama qad aflaha man tazakka itu diartikan birrul walidain. Di bulan puasa ini benar enggak kita memberikan perubahan sehingga banyak berbuat berkhidmat kepada kedua orang tua? Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ada kalimat begini nih. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin ila akhir. Coba perhatikan di situ. Seketika Rasulullah masih hidup, ada kakek tua, dia membawa gendongan. Di gendongannya itu adalah harta benda. Mau datang kepada baginda karena kebingungan bagaimana cara mendistribusikan. Maka sebelum kakek tua nyampe kepada Rasulullah, Allah sudah memberikan bocoran. Tapi mudah-mudahan guru tak memberikan bocoran ulangan ya. Ada enggak guru memberikan bocoran? Enggak ya. Ini. Artinya Allah sudah memberikan. Yas'alunaka madza yunfikun. Katakan, ma anfaqtum min khairin. Apa yang kau infakkan min khairin yang baik-baik. Kepada siapa? Falil walidain. Kepada kedua orang tua. Ini dilihat di beberapa nafsiran, kalimat infak di sini adalah shadaqah tatawwu, bukan wajib ya. Seketika memberikan kebaikan tatawwu, ini siapa yang diutamakan? Orang tua, Pak. Orang tua. Kita yang sudah punya penghasilan minimal tiap bulan, minimal belikan nasi. Ini sedekah tatawwu.
Tapi kadang terjadi, mohon maaf, dalam kehidupan kita lebih respect, lebih empati kepada orang lain. Bang, umpamanya kita dulu kuliahnya sama ya, suka debu, kata Bang Jamuri. Yuk Pak Ustadz, kita makan di rumah makan yang enak. Pernahkah orang tuanya diajak rumah makan yang enak? Pernah orang tuanya udah tidak bisa pakai sepatu karena kakinya, jari-jari kakinya karena banyak bekerja mencari nafkah untuk membiayai kita sekolah. Pernah dibawa ke rumah makan, ke restoran, sama seketika kita berjanda gurau dengan temannya yang kita traktir. Kadang-kadang ini sudah putus. Ayo kita renungi kembali. Karena ayat ini kul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Artinya orang yang sukses di puasa kemarin, yang diwisuda dengan melaksanakan hari raya Idul Fitri, artinya orang yang birrul walidain, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya orang tua sudah meninggal, yang namanya komunikasi rohani itu tidak putus, paling tidak doakan mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah dan segala amal baiknya diterima dan ditempatkan dalam surga Allah. Kan itu doa. Allahumma ighfir laha warhamha, Allahumma ighfir lahu warhamha. Ini penting komitmen. Apalagi yang masih hidup, apalagi yang kita masih hidup ini dengan orang tua nggak boleh putus. Dengan siapapun nggak boleh putus. Artinya komunikasi dengan orang tua. Kemudian setelah itu siapa? Wal akrabin. Sedekah tatawu, urutan yang kedua siapa? Keluarga dekat. Jangan dilihat karena status ekonominya, karena dilihat dengan status pendidikannya. Ditanya orang, masih keluarga enggak dengan dia? Oh, enggak, jauh. Kenapa? Karena ekonominya beda. Karena status beda. Tapi seketika pendidikan dan ekonominya besar, padahal udah 6 pupu. Siapa itu? Sepupu saya dia. Lain. Wal akrobin ini siapapun dia status ekonominya beda, tetap berikan santunan, berikan kepedulian. Ini yang namanya sedekah. Seketika ini udah terbangun, maka dalam keluarga akan semakin kuat. Dalam keluarga semakin kuat. Kemudian yang ketiga siapa? Wal yatama. Anak-anak yatim. Anak-anak yang kehilangan belas kasihan dari orang tuanya. Anak-anak yang kehilangan dari belas kasihan dari ibunya, yang membutuhkan bantuan. Maka seketika Rasulullah pulang dari masjid melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, ini Rasulullah berjalan dengan Siti Fatimah, berjalan dengan Siti Aisyah, dengan cucunya, dengan menantunya. Kemudian melihat sekelompok anak sedang bermain dan ceria ketawa. Tetapi ada satu anak yang tidak bermain dengan pakaian yang compang-camping. Dia menangis. Kemudian Rasulullah bertanya, ya walad, limadha tabki wala tan'am. Kenapa kau menangis dan tidak bermain dengan mereka? Jawaban sang anak, bagaimana saya mau bermain, wahai rajul? Tidak tahu bahwa dia Rasulullah. Ibuku, ayahku meninggal di medan perang. Ibuku menikah dan dibawa oleh suami. Harta ayah diambil semuanya. Saya hidup sebatang kara. Dia berperang dengan Rasulullah, ayahku meninggal. Tidak tahu yang di depannya. Apa kata Rasulullah? Ya walad, andai kata Siti Fatimah menjadi sepupumu, menjadi saudaramu, dan Ali menjadi sepupumu, dan Siti Aisyah menjadi ibumu, kemudian saya menjadi ayahmu, bagaimana? Baru dia tahu bahwa yang di hadapannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, wahai Rasul, bagaimana saya tak bahagia jika Fatimah saudaraku? Bagaimana saya tidak bahagia jika Aisyah sebagai ibuku? Bagaimana tidak bahagia jika engkau adalah sebagai orang tuaku? Langsung oleh Rasulullah itu dibawa ke rumahnya, digendong, dimandikan, digantikan pakaian, disuapi nasi di hari raya itu. Kemudian setelah kenyang dan wangi diganti baju, dia suruh bermain lagi. Setelah nyampe ke teman-temannya, dia penuh dengan gembira dan tertawa dan merasa sama seperti teman-temannya. Temannya bertanya, hei walad, kenapa tadi kau menangis pada hari kau ketawa-ketawa hari saat ini? Gimana enggak ketawa? Tadi yang kesini itu Rasulullah. Tadi itu yang kesini itu adalah Siti Aisyah dan saya diangkat sebagai anaknya.
Coba kepedulian kepada anak yatim Rasulullah luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Di bulan Ramadan atau saat-saat ini seketika kita melihat anak-anak yang terlantar, anak-anak yatim piatu, tersentuh tidak hatinya untuk kita memberikan sebagian yang kita miliki. Ini ayo kita bangun kembali untuk menguatkan dalam rangka solidaritas. Kemudian yang terakhir, wal masakin, melihat orang-orang miskin, melihat orang-orang yang tidak punya bercompang-camping. Ini adalah bagian tugas kita untuk juga memberikan kepedulian, termasuk anak-anak yang tadi punya orang tua, anaknya yang tidak bisa sekolah. Ini kemarin mohon maaf saya nggak ada Pak Alek. 2 kali yang saya sampaikan, pemerintah tidak seharusnya memberikan biaya untuk kedokteran, tapi paling tidak pemerintah menjadi mediasi untuk anak-anak Ketapang bisa sekolah kedokteran. Bagaimana kata Pak Alek? Paling tidak kerjasama dengan UI, kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi yang menyelenggarakan kedokteran. Nanti biar mereka ini yang punya sedikit punya biaya tidak sampai rank 3. Kalau rank 3 itu sampai 700-800 Pak. Kalau sekolah kedokteran. Tapi kalau rank pertama itu biasanya hanya sekitar 250. Ini Bapak Ibu. Jadi seketika silaturahim sudah terbangun, maka terwujud solidaritas dalam keluarga, solidaritas kita sebagai muslim, solidaritas dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Para bapak dan ibu sekalian, ini sudah ngisi 40 menit. Kalau ditambah nanti saya juga ditunggu. Mohon maaf bapak ibu sekalian, apa yang saya sampaikan bukan dalam arti menggurui, tapi mudah-mudahan menjadi kita renungan kembali bagaimana silaturahim ini kita bangun lebih kuat, dan untuk memperkuat solidaritas baik dalam keluarga, bertetangga, sebagai guru dan sama satu rekanan. Kalau sudah terbangun itu, maka semuanya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan santri, dengan anak, semuanya bangun solidaritas yang kuat. Dengan apa? Dengan hati yang rasa menyintai, rasa kasih sayang. Demikian para bapak dan ibu sekalian, tentunya apa yang saya sampaikan ini penuh dengan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua dan kebaikan bagi keluarga semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.